Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang risiko sistematik dan portofolio pasar. Jadi sesuai dengan CAPM, risiko itu relevan dari suatu investasi, mengkaitkan dengan bagaimana investasi berkontribusi pada risiko dari portofolio pasar. Jadi kan tadi portofolio itu terdiri dari beberapa investasi ya. Jadi risiko masing-masing investasi itu mempengaruhi risiko dari portofolio. CAPM mengasumsikan bahwa para investor memilih untuk menahan secara optimal portofolio terdiversifikasi yang meliputi seluruh aset ekonomi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk memahami bagaimana suatu investasi berkontribusi pada risiko portofolio, kita mengkategorikan risiko dari investasi itu ke dalam dua kategori. Jadi ini merupakan kategori dari risiko investasi. Yang pertama itu risiko sistematik, yang kedua risiko tidak sistematik. Komponen risiko sistematik itu mengukur kontribusi dari investasi pada risiko portofolio. Jadi gimana sih pengaruh dari risiko dari investasi terhadap risiko dari portofolio? Apa sih pengaruhnya? Jadi contohnya risiko sistematik itu seperti perang, resesi. Nah, untuk risiko tidak sistematik adalah elemen dari risiko. Jadi dia merupakan elemen dari risiko yang tidak berkontribusi pada risiko pasar dan telah didiversifikasikan. Jadi kalau tadi yang sistematik dia tuh berkontribusi dalam risiko portofolio, sedangkan kalau tidak sistematik itu tidak berkontribusi dalam risiko portofolio. Jadi dia hanya berisiko untuk investasinya aja, nggak ke risiko portofolionya itu. Contohnya adalah penarikan produk, terus demo buruh nih, yang kemudian ada perubahan manajemen. Jadi tiga contoh ini tidak mempengaruhi risiko dari portofolio dan portofolio tadi telah didiversifikasi. Kita lanjut. Oke, nah ini. Jadi berdasarkan grafik ini yang atas ya, ini adalah risiko tidak sistematik. Risiko tidak sistematik itu semakin lama akan semakin turun seiring dengan pertambahan investasi di dalam portofolionya. Bisa teman-teman lihat di sini misalkan investasinya ada 50 di dalam portofolio, berarti risiko non sistematiknya juga bakalan turun. Nah, untuk yang risiko sistematik yang ini, yang garis di atas, dia bakalan tetap mau berapapun jumlah investasi dalam portofolio tersebut. Jadi dia tidak terpengaruh sama jumlah investasi di dalam portofolio. Kemudian nih, risiko sistematik itu diukur dengan koefisien beta. Nah, yang mengestimasi suatu perluasan di mana imbalan dari investasi tertentu berbeda dengan imbalan dari portofolio pasar. Jadi koefisien beta itu kurang lebih mengestimasi berapa sih perluasan antara imbalan dari investasi terhadap imbalan dari portofolio. Nah, kurvanya itu berbentuk garis lurus. Kurvanya itu seperti ini. Nah, jadi seperti teman-teman lihat kurvanya slope-nya positif ya, naik dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, nah beta portofolio itu mengukur resiko sistematik dari suatu portofolio. Rumusnya itu ini. Oke, jadi ada proportion of portfolio in asset 1 atau berapa sih porsi dari investment 1 terhadap total portofolionya. Contohnya kan tadi ada yang 25% atau 50% dari total portofolio, jadi itu segitu. Terus ini adalah beta for asset atau enggak risiko dari aset 1 ditambah W2 dikali beta 2 dan seterusnya sampai maksimal jumlah aset total di portofolio tadi. Nah, kalau dari rumus ini nanti teman-teman ketemu koefisien betanya. Nah, semakin tinggi koefisien beta, itu risiko dari portofolio juga semakin tinggi. Atau sebaliknya, ketika koefisien beta bisa kita kategorikan turun, maka risikonya juga bakal turun atau rendah. Nah, makanya karena korelasi antara koefisien beta dengan risiko itu positif, maka tadi kurvanya berbentuk slope-nya positif juga. Ini soalnya.
Nah, kemudian kita lanjut ke yang terakhir itu the security market line atau SML and the CAPM. CAPM itu menggambarkan bagaimana sih hubungan antara coefficient beta dengan expected rates of return. Jadi investor biasanya ya akan istilahnya mereka butuh return yang tinggi dari suatu investasi. Nah, ketika kita udah menganalisis coefficient beta tadi kan, coefficient beta tinggi, maka resiko tinggi. Nah, ketika resiko itu tinggi, itu kemungkinan besarnya return yang didapatkan juga bisa tinggi. Tapi ya kembali lagi, itu kan kemungkinan. Ketika kita mengambil investasi yang risiko tinggi, ya kita ada kemungkinan besar buat gagal juga. Makanya dalam investasi ada istilah high risk, high return. Nah, ini untuk kurva SML ya, atau yang kurva coefficient beta tadi. Nah, bisa teman-teman lihat berdasarkan tabel ini, ketika risknya koefisien betanya sebesar 0,8, itu kan berarti resikonya semakin tinggi. Nah, expected returnnya 10%. Koefisien betanya naik menjadi 1,2, itu returnnya menjadi 12%. Jadi hubungan antara koefisien beta dengan expected portfolio return itu juga positif. Nah, untuk rumus expected return dari portofolio itu rumusnya ini ya, sama dengan R risk ditambah beta dari aset J dikali expected return pasar dikurang risk lagi. Nah, ini soalnya. Estimated expected rate of return for the three utility companies found in table 81 using the 4.5% risk-free rate and market risk premium of 6%. Oke, kita cek jawabannya gimana. Oke. Nah, ini dari masukin rumus tadi, di investasi yang pertama di saham AEP itu kan tadi risk free-nya kita 4,5% ya, ditambah 0,74 dikali 6. Nah, hasil dari perkalian ini 6. Maka nanti expected return dari AEP adalah 8,94%. Untuk DUK dengan rumus yang sama itu menghasilkan expected rate 6,9%. Untuk yang CNP itu menghasilkan expected return-nya sebesar 9,42%. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi bab 8. Sampai jumpa di materi selanjutnya di video selanjutnya.